Nah, itu dari seragam ya. Jadi kita itu selain istilahnya cari yang positif dan kita harus cari aman juga ya, sepertinya ya Pak Rizal ya. Karena kita itu di negara orang jadi harus mematuhi peraturan yang ada seperti itu. Dan Saya baru tahu kok ada aturan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlognya Sarah Moza. Selamat bergabung dan terima kasih banyak untuk semuanya yang selalu mendukung channel aku dengan like, subscribe, dan komennya. Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini saya sedang berada di kota Taib ya. Kebetulan lagi menghadiri acara ulang tahun ya salah satu pekerja migran Indonesia yang ada di kota Taib ya. Beliau ini grup dari organisasi dan kita mau lihat di dalam katanya sudah ada dari salah satu komunitas ya. Kita mau nanya seperti apa sih kegiatan para pekerja migran Indonesia yang ada di Taib ya. Yuk kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah kompak sekali nih, banyak sekali. Dari mana aja nih? Assalamualaikum, saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Sarah Moza, saya asal Jawa Barat dari Jeddah ya. Saya mukimin dari Jeddah, Masya Allah. Boleh nih, tanya dulu Bapak dari mana Pak? Dari Banten. Dari Banten, Masya Allah. Ini grup apa sih namanya? Brother Taib ya. Bapak dari mana? Dari Kediri, Jawa Timur. Dari Kediri. Di sininya kerja di mana? Di Sukanggari. Di Sukanggari. Kerja di pasar berarti ya. Terus ini lewat maaf ya, biar cepet. Bapak dari mana? Dari Lombok, NTB. Dari Lombok. Kerjanya ini barengan ya? Iya. Masya Allah, kerjanya barengan. Terus dari mana Bapak? Dari Tangerang. Dari Tangerang. Saya dari Cianjur. Cianjur, Sunda. Bandung. Dari Bandung, Sunda juga. Ini ujung paling timur ini, Surabaya. Surabaya. Jadi berbagai. Cianjur juga. Cianjur. Purwakarta. Masya Allah, Sunda. Lombok. Sukabumi, Sagaranten. Masya Allah, Sukabumi. Saya dari Banten, Malingping. Malingping. Sukabumi. Pemalang, Jawa Tengah. Oh, Sukabumi, Jawa Barat. Sunda dan Cianjur, Jawa. Ciranjang. Masya Allah. Dari Dan Sunda. Sukabumi. Nah ini sekarang saya mau nanya. Oh, Garut. Garut. Ketuanya siapa nih? Pak Ijal. Oh, nah, assalamualaikum. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini saya pertama kali loh ini bertemu Kang Rizal ini, walaupun kita sering kontek-kontekan dan satu grup ya dari Garda. Dari Garda juga saya. Dari Garda, alhamdulillah ya baru kali ini saya bisa bertemu dan saya mau melihat kegiatan Kang Rizal nih. Boleh perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Rizal. Ya. Saya dari Cianjur, Ciranjang. Iya. Ya. Sunda ya. Iya. Saya profesi di sini. Oh, sama orang Sunda nih yang orang Cianjur komen ya, mungkin tetangga. Tetangga. Siapa tahu tetangga. Ini kebanyakan profesi di tempat spa, gitu, di tempat di salon syarikah ya? gitu. Syarikah. Ya. Terus visi misinya apa aja itu kegiatan? Kalau komunitas? ini kegiatannya pertama dibentuk itu kita silaturahmi dulu, terus adakan acara yasinan malam Jumatan. Di situ Setiap udah malam ya Jumat. udah yasinan, baru kita ngobrol-ngobrol. Sampai sekarang alhamdulillah kita udah punya koperasi juga. Masya Allah. Punya- Udah berdiri dari kapan itu? Dari 7 Oktober Dibentuk komunitasnya. ya dibentuk komunitas dari 7 Oktober Tahun 2023. 23 ya, Masya Allah. 2023. Baru kemarin ya. Nah, ini baru, tapi alhamdulillah Kompak ya, karena Masya kekompakan kita ini semua juga karena anggota udah kompak solid, jadi uang kas itu kita olah menjadi satu usaha. Ada dari Dan bisa untuk pinjaman. anggota tujuannya apa kalian ini gabung ke grup? Mungkin bisa diceritain dulu awal mula terbentuknya kali ya. Oh ya udah. Jadi awal mula terbentuknya dari Brother Type ini adalah dimulai dari kita bertemu di acara salah satu 17 Agustus kalau nggak salah. Oh, seperti Acara itu. 17 Agustus di sini. Terus melihat banyak orang-orang yang baru gitu. Terus Nah, dari keresahan itu, orang-orang baru itu kita rangkul.
Lalu kita membuat sebuah komunitas. Awalnya itu dari grup WhatsApp. Cuma ada 7-8 orang. Iya. Terus nambah lagi. Dan akhirnya ternyata orang-orang yang bergabung di Brother Taib itu anak-anak yang baru. Yang mana mereka belum begitu mengenal wilayah Kota Saudi. Taib ya. Khususnya Kota Taib. Yang pasti mereka baru cuma 7 bulan, 1 tahun gitu. Iya. Akhirnya dengan terbentuknya Brother Taib di sini, Iya. kita memiliki tujuan yang sama, yaitu bersilaturahmi, mempererat tali silaturahmi sesama PMI Indonesia di sini. Dan alhamdulillah sekarang sudah tergabung sekitar 30 orang. Masya Allah. 32 orang, alhamdulillah. Dan Dalam waktu yang cepat ya. ya, tapi memang kita memasukkan anggota juga, merekrut anggota juga, diseleksi dulu. Seperti orang apa itu? ya. Seperti enggak, maksudnya enggak sembarangan orang bisa masuk gitu. Minimal rekomendasi dari teman-teman yang sudah masuk di anggota. Kalau misalkan rekomendasinya dari review misalkan orang itu bagus gitu ya, bisa diajak kerjasama, backgroundnya bagus, kerjaannya juga bisa untuk ada waktu buat ngumpul dan sebagainya. Tapi semuanya ini punya ijazah kan per minggunya? Punya, alhamdulillah. Ada yang Ada ada libur. yang 2 minggu sekali, macam-macam sih sebetulnya. Cuma Iya, jadi ada yang enggak libur juga. ada yang setiap hari liburnya. Menikmati kebersamaan. Iya, karena kebersamaan itu akhirnya kita semakin solid dan kita juga seperti yang disampaikan oleh ketua tadi, Ya. kita memiliki koperasi yang mana ya dikelola oleh kami bersama dan hasilnya pun untuk kami bersama gitu. Seperti apa itu? Contohnya kita selama sebulan sekali itu mengumpulkan uang kas, Ya. lalu uang kas tersebut dikelola menjadi sebuah usaha yang mana satu anggota itu banyak sekali keahlian. Alhamdulillah di grup kita itu ada yang ahli di bidang IT, ada yang ahli di bidang masak, ada yang ahli di bidang dagang, ada yang elektronik segala macam. Jadi saling melengkapi. ya, jadi peluang bisnisnya itu dari semua anggota. Inisiatifnya saya punya produk dijual di sana. Untuk modal. Untuk keuntungannya Ya. kita kumpulkan seperti makan ketika ngumpul tidak memungut biaya dan sebagainya. Gitu. Oh, seperti itu. Ya, uang kas yang dikumpulkan setiap bulan itu utuh, tidak terganggu dan setiap 6 bulan sekali insya Allah kita akan kembalikan kepada anggota. Yang uang yang dipinjamkan Uang kas yang dipakai. setiap bulan disetor Ya. selama 6 bulan sekali nanti akan dibalikan lagi kepada anggota. Ini untuk uang kas ya, selain untuk dipergunakan untuk anggota dan untuk apa lagi itu misalkan? Uang kas, keuntungan dari uang kas yang kita kelola itu keuntungannya yang pasti selain buat anggota ya, jadi kita kelola buat kegiatan sosial juga. Misalkan Oh, ada Masya yang Allah. sakit, kita ada seperti kemarin Membantu. kasus teman kita ada yang orang kosongan kena tangkap, kita bisa membantu. Ada saudara kita yang bapaknya meninggal, Iya. ya alhamdulillah walaupun tidak tidak uang dan nilai banyak, tapi Iya. alhamdulillah masih bisa membantu walaupun cuma sedikit gitu. Masya Allah, keren banget ini ya untuk kegiatannya. Jadi banyak positifnya ya untuk Ya, selain alhamdulillah. silaturahmi dengan berbagai daerah ya. Kita menekankan kalau untuk yang positif kita dukung sampai manapun Iya, anggota Masya yang Allah. berkegiatan positif. Keren. Tapi kalau kegiatan negatif, udah kita lehalu lah. Maksudnya Jadi masing-masing. itu. misalkan ada sanksi nih juga ya kalau Ada misalkan sanksi. ada pelanggaran sanksi. seperti apa itu misalkan? Pelanggarannya untuk kalau anggota? rutinan sebulan sekali kita ngadain yasinan sambil silaturahmi. Ya. Kalau 3 kali nggak hadir, terus satu nggak hadir, 2 nggak masuk uang kas, 3 di acara gini nggak pakai seragam, Ya. kepaksa kita keluarin karena menjaga kekompakan gitu. Oh, keren banget. Tapi kalau salah satunya ada masuk, nggak jadi masalah, kita pertahankan. Gitu. Nah, ini kan semuanya dari Taib nih. Kalau misalkan dari Mekah, dari Jeddah, dari Riyadh, misalkan kita kan Saudi tuh luas ya. Gimana tuh kalau misalkan mau gabung dan untuk transportasinya kan mungkin jauh ya. Bagaimana itu? Kalau untuk luar daerah, untuk sementara kita tidak, karena perekrutan anggota juga kita batasi dulu 30 lah lebih gitu. Nggak bisa lebih dari itu karena kita mengadakan koperasi juga, usaha juga, biar nggak terlalu meluas gitu.
biar kita anggota dulu yang menikmati dulu. Oh iya iya. Jadi untuk saat ini kita tidak menerima anggota dari luar karena kita juga kan masih masih baru hitungannya ya, masih banyak belajar. Iya, iya. Jadi memang manajemen dan sebagainya masih kita pelajari setiap bulannya, masih review ulang lagi apa yang salah di bulan lalu, kita perbaiki di bulan depannya gitu. Jadi untuk merekrut dari luar kota kayaknya belum gitu, masih di sekitar Taif aja dulu. Karena untuk menjaga solidaritasnya. Terus juga kita menekankan kepada semua anggota Brother Taib itu ketika memakai seragam di luar alangkah lebih baiknya menjaga etika dan sebagainya gitu karena ketika kita memakai seragam kan kita membawa nama komunitas bukan pribadi. Jadi kami sebagai pengurus juga menekankan kepada anggota bahwa harus bertanggung jawab ketika memakai seragam di luar gitu. Nah, ini saya ingat dengan seragam ini kan untuk peraturan di sini nih untuk ngedrop pakaian yang sama jumlah besar nggak boleh, akan diminta tasrih itu namanya surat izin. Nah seperti itu. Dan bagaimana dengan pakaian kalian yang misalkan dipakai di tempat umum dengan jumlah yang misalkan kalian itu satu grup seperti itu. Nah bagaimana jika misalkan otoritas sini bertanya? Nah kita itu memang melarang, sebetulnya ada larangan ketika di luar seperti berangkat ke mall, ke Hadigah, pokoknya ke ruang publik yang ada di Arab Saudi, kecuali kita memakai seragam itu acara komunitas, misalnya kita dapat undangan dari komunitas lain. Jadi indoor. Ya indoor. Jadi kalau untuk di luar yang seperti untuk jalan-jalan, jalan-jalan di mall kayak gitu-gitu kita sebisa mungkin jangan digunakan karena kan kita tinggal di negara orang juga harus karena peraturannya di sini ya. Ya, jadi peraturannya di sini, jadi harus istilahnya mah kita itu harus mematuhi peraturan yang ada. Dan ini sharing untuk yang nonton video saya, yang untuk wilayah Saudi Arabia, setahu saya itu dengan memakai seragam aja ya disebutnya. Jadi kita harus ada surat izin. Jadi kelegalan kalian tuh siapa seperti itu karena katanya dikhawatirkan kalian itu seperti pemberontakan seperti itu, mungkin grup pemberontakan seperti itu, pengalaman saya seperti itu. Jadi misalkan mungkin kalau untuk di luar tidak begitu ekspos pakaian-pakaian seragam dari komunitas seperti karena itu. Karena kita juga jarang melakukan kegiatan di outdoor. Karena kita kan bekerja semua, jadi memang liburnya itu tidak sama. Jadi jarang sekali kita melakukan aktivitas bareng-bareng di luar. Iya. Jadi seperti jalan ke mall paling cuma 3 orang gitu, yang liburnya bareng. Jadi untuk acara aja. Ya. Nah itu dari seragam ya. Jadi kita itu selain istilahnya cari yang positif dan kita harus cari aman juga ya, sepertinya ya Pak Rizal ya, karena kita tuh di negara orang jadi harus mematuhi peraturan yang ada seperti itu. Dan Saya baru tahu Pak ada aturan itu, makanya dari ada Mbak Sarah ya. 2019 ya kita tuh pernah istilahnya mas selfie, pokoknya atribut bendera seragam itu nggak boleh di sini. Misalkan bendera, walaupun bendera Indonesia nggak boleh itu di tempat umum. Misalkan kita selfie ya, juga, alhamdulillah. Selfie misalkan kita tuh kayak biasanya Agustusan tuh, ya kan? Biasanya Agustusan kita mengibarkan bendera di tempat umum. Itu ya untung-untungan, nasib-nasiban. Kalau memang peraturan tuh nggak boleh. Itu untuk pengalaman saya. Kami seperti juga sangat itu. mengucapkan terima kasih banyak sama Kak kita Sarah harus Moza ada saling untuk sharing informasi seperti ini juga. Nah, mungkin bukan hanya untuk kami yang mendengar, mungkin untuk penonton juga yang untuk Saudi Arabia pada khususnya. Nah kita ini istilahnya untuk pertemuan kalian itu ya, misalkan ya nggak monoton dong, organisasi seperti kegiatan pekerjaan nggak monoton dong, pastinya juga ada hiburan kan seperti itu ya. Nah suka dukanya nih, coba tolong siapa yang mau menjelaskan suka dukanya nih. Suka dukanya alhamdulillah, pertama kita bisa menjalin silaturahmi, pertama kekeluargaan ya, bisa pasti mengenal orang-orang dari berbagai daerah. Masya terutama Allah, ya. Apalagi kan kita berbagai daerah berbeda bahasa juga kan. Nah kita positifnya itu ketika kita di perantauan, alhamdulillah kita serasa di negara sendiri ada keluarga. Iya, walaupun kita di perantau tapi berasa di keluarga sendiri kayak di Indonesia, karena macam-macam orang juga beda-beda istilahnya, tapi ya itulah alhamdulillah kita di sini sangat menikmati, enjoy juga, kita melakukan hal aktivitas yang emang positif
Ya. Nah, ini mungkin sebagai sesepuh ya, Pak Agung sebagai sesepuh, mungkin ada dukanya nih mengurus semua ini kan berbagai watak, berbagai kebiasaan. Nah, ini untuk dukanya nih sebagai sesepuh ini, saya mungkin sharing juga ya untuk yang pendiri organisasi seperti Suka itu. dukanya alhamdulillah ya itu tadi karena kita kan berbeda-beda dari daerah juga. Kita kan dalam komunitas istilahnya kan beda pendapat, beda sepaham. Iya, iya. Tapi ya disitulah pentingnya kita sebagai pengurus yang tadinya berbeda-beda harus bisa menjadi satu jalan istilahnya agar komunitas kita sangat kompak dan juga Masya istilahnya Allah, kelihatan sekali kompak ya. Ya, Tadi begitu alhamdulillah, saya sebenarnya. masuk, begitu antusias sekali sepertinya. Masya Allah, tapi kok ini ladiesnya kok Sri Kandinya cuma 2, gimana Enggak, ini? kebetulan kan ijazah kita kan beda-beda. Oh, Terus kan, seperti itu. Jadi iya, nggak hadir nggak hadir semua. semua. Tapi Oke. alhamdulillah dengan segini juga kita sudah berantisipasi istilahnya. Iya, iya. Dengan kehadirannya kita mengapresiasi Masya karena Allah, Masya komunitas ini bisa dibilang di luar udah alhamdulillah ada nama lah istilahnya. Dan Masya kita harus menjaga itu. Ya, selain menjaga komunitas, menjaga bangsa kita juga ya. Iya, pastinya. Kehormatan bangsa kita, Masya Allah. Terima kasih banyak ini untuk Brother Taib, Brother Taib Indonesia ya, untuk waktunya. Semoga ada kesempatan kita bisa bertemu lagi. Dan kalau ke Jeddah mampir-mampir. Ya, insya Allah mampir ke rumah saya, mampir ke laut, insya Allah mampir. Keluarga besar Taib sangat welcome. Insya Allah, dari terima Jeddah, kasih. Saudara-saudara kita di perantauan yang ingin berkunjung ke kota Taib, kita akan welcome sekali insya Allah. Insya Allah, terima kasih banyak. Alhamdulillah ya, kita di perantauan kita bisa mengenal berbagai kegiatan ya. Jadi bukan sekedar pekerja migran itu apa sih, seperti itu ya. Jadi mereka tuh juga seperti layaknya kita di Indonesia, banyak kegiatan seperti itu ya. Masya Allah, jadi walaupun kita di perantauan tidak istilahnya bisa melepaskan kejenuhan dari kegiatan ya. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak untuk semuanya ya. Mohon maaf untuk semuanya ya. Mohon maaf untuk kekurangan, dari segala kekurangan saya. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai selesai. Saya doakan juga nih ya untuk para visitor yang mau city tour ke Taib ya, boleh nih kenal-kenal wajah-wajah mereka ini ya. Jadi dari salah satu yang pernah masuk ke video-video saya ya, boleh sapa-sapa dari berbagai daerah ya. Terima kasih ya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.